Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, setelah meninggalkan gedung asosiasi Hunter, Kim Jun segera menelepon Seok Suyeon yang buatnya bertanya heboh apa ayahnya telah menghubunginya. Kim Jun pun memberitahunya bahwa ayahnya belum menghubunginya, tapi memiliki sebuah ide di mana ayahnya mungkin berada. Ia rasa ada sebuah masalah dengan dungeon yang ayahnya masuki atas permintaan orang lain itu. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Seok Suyeon tambah merasa khawatir sampai terasa air matanya telah mengucur deras dari matanya. Apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang? Apa ayahnya akan mati? Bagaimana dengan dirinya? Ia tak sanggup hidup sendirian. Suaranya yang begitu bergetar tentu membuat Kim Jun mengerti betapa putus asanya Seok Suyeon saat ini. Ditambah lagi, ibunda Seok Suyeon telah meninggal 11 tahun yang lalu akibat sebuah dungeon break. Dia meninggal karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Suyeon. Karena Suyeon tak ingin kehilangan orang-orang yang ia sayangi pada para monster itu lagi. Mungkin itulah sebabnya Suyeon ingin menjadi seorang hunter. Dengan semua itu, Kim Jun pun menenangkan Seok Suyeon dengan mengatakan, "Jangan khawatir, karena ia pasti akan membawanya kembali." Setelah mengatakan itu, Kim Jun pun mengakhiri panggilannya, lalu bergegas menuju dungeon yang dimaksud oleh Fa Li. Berdasarkan Fa Li, Tuan Magic Sign dan Paman Mancul memasuki sebuah dungeon dengan penampakan monster Dryad bintang 6. Walau Magic Sign sudah tua dan sakit, ia tetaplah salah satu pahlawan dari 5 pahlawan. Pasti ada alasan mengapa dia terjebak dan tak bisa keluar dari dungeon bintang 6 itu. Mungkin itu adalah sebuah jebakan yang disebabkan dipersiapkan oleh Order of Truth untuk menyingkirkan Magic Sign. Karena Order of Truth mengawasi ketat kasus ini, mereka akan segera menyadarinya dan bertindak jika ada seorang yang ikut campur. Kalau begini, tak ada orang lain yang bisa membantu mereka kecuali Kim Jun sendiri. Kini di perjalanannya menuju dungeon, Kim Jun menerima sebuah notifikasi di handphonenya bahwa ia telah menerima sebuah transferan dari asosiasi Hunter Korea yang sebesar 500 juta won. Tentu saja transferan itu membuat Kim Jun kegirangan karena saat pertama ia mencoba menjadikan Anjur Dragon Sword sebagai jaminan. Fa Li menolaknya dan mengatakan kepadanya untuk jangan bercanda dengannya. Tetapi saat Kim Jun bilang ia serius tentang hal itu dengan menulis sebuah nota, Fa Li terlihat sangat kebingungan dan akhirnya menerimanya. Setelah berkata bahwa ia sebaiknya mencarinya kembali nanti. Layaknya dikasih hati minta jantung, Kim Jun yang telah dipinjamkan Anjur Dragon Sword oleh kakek Minchul malah menjualnya pada Fa Li. Kini, meskipun Kim Jun agak ragu apakah perbuatannya itu tidak apa-apa, Kim Jun merasa jika kakek Minchul tidak akan mudah marah padanya. Karena kakek Minchul mengatakan bahwa Kim Jun bisa melakukan apa saja dengan Anjur Dragon Sword-nya. Sembari membuka toko Transcension, Kim Jun berpikir itu adalah harga yang murah mengingat betapa berharganya pedang itu. Tapi itu seharusnya cukup untuknya membeli sebuah equipment di toko Transcension. Karena ia sedang menuju ke tempat yang bahkan membuat Tuan Magic Sign terjebak. Jadi ia harus mempersiapkan diri dengan memadai. Setelah sistem menentukan harga yang adil dan menghitung kualitasnya, sebuah equipment yang berharga 500 juta won muncul yang langsung dibeli oleh Kim Jun yang disebut dengan duplikat Gungnir. Kemudian Kim Jun pun tiba di dungeonnya di mana terlihat begitu banyak pepohonan kering. Tentu saja hal itu membuat Kim Jun merasa kesal karena ia tak bisa membedakan mana yang Dryad mana yang pohon asli. Monster Dryad sendiri adalah walaupun mereka hanya monster bintang 6, cukup sulit membedakan mereka karena terlihat begitu sama dengan pohon biasa. Akan berbahaya baginya jika mereka tiba-tiba saja menyerang ataupun mengepungnya dalam jumlah besar. Ditambah lagi, Kim Jun tak bisa meriksanya satu persatu. Di tengah kebingungannya, Kim Jun bertanya-tanya apakah sebaiknya ia mencoba mendesakkan mereka. Karena tak ada pilihan lain, Kim Jun pun langsung mencobanya, di mana ia menutup matanya dan mulai fokus merasakan di sekitarnya, menyebarkan sejumlah mana kecil miliknya. Kini lambat laun Kim Jun bisa merasakan sekitarnya. Ada sebuah perasaan asing yang halus tapi tak terlukiskan. Seketika itu juga, Kim Jun membuka matanya dan melihat ke arah pohon yang ia rasakan tadi. Dari luar, mereka tampak tak berbeda dengan pohon-pohon di sekitarnya.
Tetapi, mana yang ia rasakan tadi membuatnya yakin. Yang buat Kim Jun mengeluarkan Gungnir di kantung T-Bisis, lalu bersiap menyerangnya. Selain mencoba senjata barunya, dengan satu hentakan, Kim Jun pun melemparkan Gungnir yang langsung melesat maju cepat ke depan. Sepersekian detik sebelum Gungnir bisa mengenai targetnya, sebuah pohon yang awalnya biasa saja, kini menunjukkan wujud aslinya yang merupakan monster Dryad. Seketika itu juga, Dryadnya melengkungkan tubuhnya untuk menghindari tusukan Gungnir. Tentu saja hal itu membuat Kim Jun terkejut. Namun di tengah keterkejutannya, Gungnir yang telah melewati Dryadnya kini berbalik kembali dengan sendirinya, hingga menembus tubuh Dryadnya dari belakang tanpa sempat bisa bereaksi. Gungnir sendiri adalah tombak yang Odin gunakan untuk memotong tubuh giant pertama, Ymir, dan membuat 9 dunia. Kim Jun tahu kekuatannya dengan sangat hebat, tapi itu seharusnya dibatasi karena hanya sebuah replika. Melihat betapa kuatnya ini, sangat cocok bahwa barang ini dibuat oleh seorang transenden yang mengingatkan Kim Jun kepada Longinus. Menurut legenda, Gungnir memiliki sebuah fungsi reka karena tidak pernah melewatkan targetnya. Dengan begitu, Kim Jun pun mencobanya karena penasaran apakah Gungnir replikanya bisa direkal juga seperti yang legenda katakan. Saat kemudian, setelah mengerahkan tangannya ke arah Gungnir berada, sembari mengalirkan mana, Kim Jun pun bisa melihat jika Gungnirnya mulai bergerak, yang membuat Kim Jun menambahkan mananya, hingga akhirnya Gungnirnya pun kembali bergerak sepenuhnya dan kembali ke tangannya. Namun, meski fungsi rekalnya memang ada, Kim Jun rasa mananya terkuras terlalu banyak. Untuk saat ini, ia hanya mampu menggunakannya sekali saja di pertempuran. Meski dikatakan bahwa Gungnir dapat kembali dengan sendirinya dalam legenda, seperti yang diharapkan, sepertinya tidak ada cara untuk menghindari peratasan dari item replika. Kim Jun hanya dapat menggunakan rekal sekali saat ini. Tapi suatu hari nanti, ia harus bisa menggunakannya dengan bebas. Sampai saat itu, Kim Jun rasa Gungnir ini hanyalah sebuah bom. Semua hal itu membuat Kim Jun bersyukur karena telah menjual atau menggunakan Aju Dragon Sword sebagai jaminan. Dan jika kakek Minjul mencoba untuk membunuhnya, ia rasa seharusnya ia bisa menggunakan Gungnir untuk melarikan diri dari sana. Namun, di saat Kim Jun memikirkan hal itu, tanpa ia sadari, ada seekor Dryad yang muncul di belakangnya. Untungnya, di saat Dryadnya menyerangnya, Kim Jun langsung menyadarinya dan menghabisinya seketika. Lalu berlari, mencari keberadaan Paman Mancul. Di sisi lain, Paman Mancul yang tengah berlari menggendong Tuan Magic Sign di punggungnya nampaknya sudah mencapai batasnya, di mana para Dryad yang mengejarnya semakin mendekat. Dan ketika Paman Mancul berada dalam jarak serangannya, para Dryad itu pun langsung menyerangnya. Seketika itu juga Paman Mancul terjungkal mengampaskan Tuan Magic Sign di punggungnya. Melihat Paman Mancul yang terkesakitan, tentu saja membuat para Dryad pun kembali menyerangnya. Untungnya, Tuan Magic Sign langsung melindunginya menggunakan Barrier Magic. Di tengah ketegangan itu, Tuan Magic Sign meminta Paman Mancul untuk lari meninggalkannya. Sementara ia akan menahan para Dryad. Tentu saja, Paman Mancul tak bisa melakukan hal itu. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkannya? Tuan Magic Sign mengatakan, ia hanyalah seorang pria tua yang tidak punya banyak waktu. Setidaknya harus ada seorang yang selamat. Sayangnya, tubuh Tuan Magic Sign tak sanggup lagi menahan lebih lama. Bahkan, meski ia terbatuk darah, Tuan Magic Sign tetap menyuruh Paman Mancul untuk pergi. Ia begitu menyesal. Ini tak akan pernah terjadi jika ia tak pernah membawanya ke dalam sana sejak awal. Namun, meskipun Tuan Magic Sign sudah menyuruhnya untuk pergi, Paman Mancul tak bisa mengkhianati nuraninya, yang buatnya berada di sana meskipun magic barrier-nya telah hancur. Saya putus asanya, Paman Mancul memeluk Tuan Magic Sign yang terluka. Sembari menutup matanya, minta maaf pada anaknya Seok Suyun. Namun, saat Paman Mancul telah pasrahkan hidupnya, ia kembali dibuat keheranan karena setelah beberapa saat ia menutup matanya, tak ada yang terjadi pada tubuhnya. Hingga Paman Mancul pun kembali membuka matanya dan langsung dikejutkan ketika melihat Kim Jun yang kini berdiri dengan gagah tepat di depannya. Saat Paman Mancul menatapnya, Kim Jun meliriknya bertanya, apakah Paman tahu seberapa besar usaha Seyun mencarinya? Mendengar hal itu, tak terasa air matanya memenuhi ujung matanya karena begitu bahagia dengan kedatangan Kim Jun di sana.
Meski begitu, Kim Jun langsung pergi berlari ke depan mengatakan, mereka bisa berbicara nanti. Selamatkanlah Magic Sign dan untuk terlebih dahulu. Dengan begitu, Kim Jun pun menarik perhatian para Dryadnya agar Paman Mancul bisa membawa Tuan Magic Sign pergi dari sana. Namun, di saat Kim Jun berhasil menarik perhatiannya dan mencoba mencari tubuh utama Dryadnya, tiba-tiba saja Dryadnya di sekitarnya menyerang Kim Jun bersama-sama. Ditambah lagi, berapa kali pun Kim Jun memotong, dahan Dryadnya terus-menerus bergenerasi, yang membuat Kim Jun tak dapat mendekat dan perlu menggunakan Gungnir untuk membidik tubuh utamanya. Kim Jun pun segera melihat ke sekitarnya mencari Gungnir yang ia lemparkan sebelumnya. Untungnya, tak butuh waktu lama untuk menemukan lokasinya. Namun di saat Kim Jun akan mengambil Gungnirnya, ia melihat Paman Mancul dan Tuan Magic Sign yang masih berada di sekitarnya. Kedua hal itu membuat Kim Jun dilema. Apakah ia harus mengambil Gungnirnya atau melindungi mereka berdua? Detik-detik berlalu, Kim Jun pun akhirnya memilih untuk melindungi mereka terlebih dahulu. Semakin lama Kim Jun menahan serangan Dryad, tubuhnya pun terasa semakin tercabik-cabik. Untungnya, Paman Mancul bisa membuat Tuan Magic Sign menjauh dengan cukup cepat, hingga akhirnya Kim Jun bisa kira-kira bergerak untuk mengambil kembali Gungnirnya. Kini, setelah menggenggam kembali Gungnir, Kim Jun langsung melemparkannya yang menembus beberapa Dryad sekaligus. Pertarungannya pun semakin berlanjut, di mana Kim Jun yang terkepung menahan serangan demi serangan para Dryad sembari bergerak mengambil kembali Gungnir. Saat kemudian, setelah jaraknya cukup dekat, Kim Jun mengambil kembali Gungnir dengan recall yang langsung mengarah ke tangannya. Kini, setelah Kim Jun memegang Gungnir di tangan kirinya, dia menatap tajam ke arah para Dryad yang mengejarnya, yang langsung ketakutan dengan Gungnir. Mereka bahkan mencoba menjauh dari sana, hingga Kim Jun merasa lucu, bahkan tertawa. Apakah para Dryad paham betapa berbahayanya Gungnir setelah dipukul berulang kali? Mereka bahkan diam-diam mencoba untuk kabur dari sana. Kim Jun pun secara acak menunjuk para Dryad sembari mengucapkan mantra. Cap cip cup kambang kuncup, pilih mana yang harus dicup. Bah, bagus, kau. Seakan mengerti jika Kim Jun memilihnya. Sebatang Dryad yang nampak terkejut sekaligus kebingungan. Seakan melukiskan. Saya? Kim Jun mengangguk tertawa dan langsung melemparkan Gungnirnya. Seketika itu juga, batang Dryadnya yang masih kebingungan terlubangi, yang membuat Dryad lain marah kepadanya. Melihat mereka yang kembali mendekat, Kim Jun pun menduga apakah mereka mencoba menghalangi dirinya untuk mengambil kembali Gungnir. Meski begitu, Kim Jun malah berterima kasih kepada mereka karena mereka sendiri yang mendekat hampirinya. Karena Gungnir bukan satu-satunya senjata yang legendaris yang Kim Jun punya. Dengan begitu, Kim Jun pun mengayunkan tombak Lens of Longinus-nya yang sebelumnya ia gunakan untuk bertahan dan langsung membelah dua para Dryad di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, setelah membereskan para Dryad, Kim Jun pun menghampiri Paman Mancul. Paman Mancul bertanya, kenapa Kim Jun lama sekali? Kenapa Kim Jun datang sekarang? Kim Jun pun beralasan, kan bukan dirinya yang memintanya untuk menghilang. Dan ia juga dengar Paman Mancul datang ke sana untuk mengirim Sushun ke Akademi Hunter. Jika pada akhirnya Paman Mancul akan melakukan hal seperti itu sejak awal, kenapa malah bertengkar dengan anaknya? Mendengar hal itu, Paman Mancul pun tak bisa menahan rasa malunya yang buatnya menggerutu. Oh, itu bukanlah urusan Kim Jun. Kemudian, Kim Jun bertanya, bagaimana dengan keadaan Tuan Magic Sign saat ini? Setelah menebahkan tubuh Tuan Magic Sign, Paman Mancul menjelaskan, keadaannya tidak terlalu baik. Kondisinya sudah kritis sejak awal, tapi Tuan Magic Sign bersikeras untuk terus melindunginya. Kim Jun pun mendekat untuk melihat kondisinya dan ternyata memang benar. Ya, kondisinya terlihat begitu buruk. Oleh karena itu, Kim Jun pun berniat membantunya dengan menggunakan obat darurat yang selalu ia bawa bersamanya. Meskipun untuk situasi darurat, tapi itu seharusnya bersedia bisa membantunya. Kini setelah menurunkan obatnya kepada Tuan Magic Sign, Tuan Magic Sign pun mulai tersadar. Meski begitu, hal yang pertama kali ia tanyakan adalah siapa pemuda yang membantunya ini. Paman Mancul pun memberitahunya jika pemuda itu adalah bocah yang ia ceritakan padanya waktu itu. Mendengar perkataannya, Tuan Magic Sign pun kembali bertanya jika itu adalah pemuda yang Paman Mancul ceritakan, mungkin gak siswa Akademi Hunter? Bersama dengan Paman Mancul yang mengangguk, Tuan Magic Sign melirik ke arah Kim Jun memastikan
Apakah benar Kim Jun sungguh ke sana untuk menolong mereka? Bagaimana Kim Jun bisa tahu mereka ada di sana? Apa yang terjadi pada derajatnya? Dan video ini pun diakhiri dengan Kim Jun pun menatapnya dengan serius, lalu dengan tegas mengatakan jika dirinya sudah menghabisi mereka semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.